Wah, Detikers, ini mau nyari rumah makan, tapi lewatin kuburan kayak gini nih. Bener nggak ya jalannya? Menyusuri gang-gang sempit kayak gini, kita mau kemana sih? Balik lagi di Viral bareng sama Viani. Kali ini kita bakal kulineran di rumah makan yang viral karena akses rumah makannya lewat gang-gang kecil dan kuburan. Ngeri! Namanya Warung Tuman. Meskipun lokasinya masuk-masuk gang kecil, tapi gokilnya rumah makan ini selalu rame. Nah, udah mau sampai nih, kita kepoin ownernya dulu kali ya. Nah, sekarang kita langsung ketemu owner. Halo Pak Eko. Halo Mbak Fani, apa kabar? Baik. Nyasar nggak tadi? Lumayan ya, soalnya masuk-masuk ke gang ini kayak beda banget. Biasanya orang naruh rumah makan itu di pinggir jalan. Nah itu dia. Lah ini Pak Eko nyaro rumah makan di tengah-tengah gang deket kuburan lagi. Ini gimana ceritanya Pak Eko? Ceritanya singkat cerita, cerita apa warungnya atau gimana nih maksudnya? Cerita kenapa bikin warung di sini? Oh gitu. ini sebetulnya ini pindahan dari tempat lama. Tempat lama di samping ini persis, di samping kebun ini. Dulu di rumah. Oh. Di rumah ada. Rumah Bapak sendiri? Saudara. Oh rumah saudara. Ya itu ada gudang anggur, saya set up jadi warung sederhana. Saya berdua sama istri saya, cuma berdua saja. Ya alhamdulillah lama-lama berkembang. Tempat lama sudah penuh, maka kemudian saya nyari lokasi baru yang lebih luas. Di sini bisa menampung lebih banyak orang. Oke. Dan tempatnya juga lebih teduh. Bener. Saat mencari lokasi Pak, apa nggak kepikiran tentang aksesnya nih? Pertama waktu itu saya juga diomelin istri saya nyari itu. Oh gitu ya? Gimana nih dekat kuburan, siapa mau datang gitu kan? Orang-orang di sini juga ngetawain saya gitu kan. Ini aneh bikin warung dekat kuburan, nggak ada orang lewat lagi di sini. Dulu tadi sepi banget Mbak. Oh gitu? Iya, ini kayak hutan kecil gitu. Dekat kuburan, jadi yang kesini itu orang-orang yang ziarah kubur saja. Nah, tapi saya cek dulu nih, ada rute mobil nggak? Ternyata ada. Benar. Nah, berarti saya yakin aja. Possible, mungkin lah ya. Mungkin karena rute mobilnya itu seru, dan bagi mereka yang seneng keseruan pasti kesini. Kira-kira begitu. Ya? Keseruannya karena mungkin sempit dan juga adrenalin lewatin kuburan ya? Iya, ada kebun bambu, kalau lewat sini ada. Oh gitu. Jadi di sini rutenya itu ada beberapa. Ada 3 titik parkir, tidak cuma 1. Wah, iya sih. Tapi aku tadi lihat beberapa titik parkir dan mungkin bisa menjadi pemasukan buat warga sekitar juga ya, Pak? Iya, pasti. Benar. Jadi karena parkir di Tuman itu dikelola sepenuhnya oleh warga sekitar sini. Saya nggak ikut-ikutan. Oh, jadi mereka ke ambil warga. semua, iya, begitu. Oh, alah. Nah, Pak Eko, ini nama Tuman ini sendiri diambil dari nama apa nih? Tuman kalau bahasa Sunda katanya nakal. Kalau bahasa Jawa ketagihan. Ya, ini dari bahasa apa nih? Saya ambil itu dari bahasa Jawa. Itu semacam harapan saya atau doa bahwa orang yang datang itu kemudian datang lagi. Akhirnya dia tuman ya. Tuman ke sini kan. Ketagihan ya. Bolak-balik terusan gitu kan. Walaupun dalam Jawa kan konotasinya negatif. Tapi saya coba ambil oper supaya di sini maknanya jadi positif. Oh, begitu. Terus dengan konsep makan di pekarangan rumah kebun gitu. Ini idenya dari mana Pak Eko? Saya itu sangat menyukai pepohonan. Oh oke. Ya leluconnya saya itu menyembah pohon saja. jadi kalau lihat pohon teduh itu pengennya itu merawat, menambah lagi nanam begitu. Jadi saya udah hobi menanam saya itu. Hobi menanam. Jadi begitu saya lihat ini tempatnya kok banyak pohon, banyak bambu. Ini sepertinya saya bersihkan, saya tata-tata kayaknya enak nih buat warung, kira-kira gitu loh. Benar-benar. Makanya kemudian saya memilih tempat ini sebagai tempat pindah yang tadi itu. Oh, terus ini juga konsepnya ala-ala jadul-jadul gitu ya, pakai piringnya ya, gitu. Sebetulnya nih saya pengen mengembalikan saya itu punya cita-cita punya warung yang original desain ini otentik gitu loh. Oh, okay. Jadi nggak usah dibikin-bikin, nggak usah dibikin bening nggak. Pokoknya yang penting di sini apa adanya, jelek-jelek gitu kan. Tapi kebersihan, kerapian dan hijaunya terjaga. Asrinya itu ya, itu. Pak ya. Makanya jadi kalau misalkan
apa itu tumaner ya kami menyebutnya itu. Pada kesini Tumaners. tumaners. Oke, nama panggilannya Tumaners ya Detikers ya. Oke. Jadi datang ke sini mereka itu rata-rata komennya begitu, ini asli katanya begitu desanya itu. Makanya di sini jelek-jelek lihat tuh. Bambu-bambu, bekas-bekas keranjang di mana saya tinggal ngambil Mungkin lebih ke alami kali ya Pak ya, lebih ke natural gitu, nggak apa dibuat-buat adanya gitu. ya, bersahaja gitu ya. Oh itu juga mungkin yang menyebabkan warung Tuman ini walaupun di gang-gang, masuknya susah, lewatin kuburan tetap rame ya Pak ya? Ya mudah-mudahan. Si Tumaners ini mungkin nyamannya itu ya Pak ya? Saya juga heran tuh, warung jelek begini tapi orang pada nyarinya. Tadi saya juga heran itu. Terame tuh bisa berapa orang gitu Pak? Saya nggak pernah ngitung ya, saya nggak pernah ngitung. Sabtu Minggu itu sudah kayak pasar di sini. Oh ya? Jadi kalau misalkan mau nyaman itu di luar Sabtu Minggu hari kerja, atau lebih kalau misalkan Sabtu Minggu tuh lebih pagi jam-jam segini masih oke. Kalau makan siang itu udah nggak enak. Menunya langsung sold out ya? Beberapa. Dulu iya, waktu kami masih belum lama di sini itu sering banget itu jam 2, jam 3 itu habis, saya sering diomeli orang ke sini. Waduh. Belum marah-marah, bener marah-marah karena mereka masuk sudah susah. Nyarinya susah, nyasar. Nyampe sini sampai habis. Di sini habis ya, meledak lah. Iya benar sih. Makanya di sana ada satu spanduk tulisannya dilarang marah-marah di Tuman. Dilarang marah-marah di Tuman. Ada di belakang ya. Seperti nanti cek aja nanti. Oke, karena udah banyak ternyata pengalamannya Pak Eko dimarahin sama Tumaners. Tapi kalau ngeliat menunya nih ya, kalau Tuman diambil dari bahasa Jawa, menunya kok rada-rada ke Padangan nggak sih? Memang ini backbone-nya itu Minang. Sebetulnya iya masakannya Minang. Kami menghidupkan kembali resep keluarga istri saya Minang zaman dia kecil yang sudah barangkali udah mau punah itu. Nah, kemudian resep-resep keluarga ya. Jadi kalau misalkan Mbak Foni di luar keluar gitu, mungkin nggak menemukan. Makanya harus ke Tuman. Harus ke Tuman ya. Ada beberapa menu yang jadi signature-nya Tuman nih. Misalnya kalau aku. Ikan nila cala balatui. Apa tuh? Ikan nila cala balatui itu itu ikan nila direbus, dibakar, terus disantan. Terus ada apa lagi ada Pak? Gulai bareh itu iga sapi, gulai iga sapi. Dia tidak pakai santan, pengganti kuahnya itu beras ditumbuk halus, itu juga spesial. Jarang ditemui ya di rumah makan Padang. Iya. Terus apa lagi tuh Pak? Kemudian yang favorit banget di sini itu mangut pari asap, itu ada Jawa satunya. Jadi menyusup dia. Menyusup satu ya? Menyusup di antara Minang itu antara Minang. Tapi Pak Ekonya tetap harus ada ya? Itu ada satu itu. Apa tuh? Terus, mangut pari asap. Pari. Ikan pari. Ya. Oh, ikan pari. Iya, kalau orang Jawa Timur, Jawa Tengah itu di pantai-pantai menyebutnya mangut iwak pe. Oh, mangut iwak pe. Nah, itu populer sekali di Jawa Timur. Nah, kalau Bapak Ibu yang rindu kampung halaman di Jawa Timur, Jawa Tengah, coba silakan ngomong tuh ke Detikers. Bapak Ibu yang rindu kampung halaman di Jawa Timur ya, pengen mangut gitu ya, boleh mampir ke Tuman. Boleh mampir ke Tuman. Aduh nih rasanya jadi bingung mau makan yang mana ya Pak Eko, pilihannya banyak banget. Kalau boleh saran begini, jadi apa tuh? Ini kan banyak menu tuh. Cobainnya satu-satu semua, nanti yang kira-kira oke mana ya itu yang dilanjut, kira-kira gitu. Oke, baik. Sama ada telur dadar yang itu katanya juga spesial Tuman ya, yang katanya crispy banget tuh. Itu anak-anak sangat suka itu. Anak-anak banget suka banget ya. Oke deh Detikers, kalau gitu aku jadi nggak sabar nih, bantuin aku milih ya menunya kira-kira yang mana yang akan jadi santap siang aku. Jadi langsung aja, terima kasih Pak Eko udah ngobrol-ngobrol. Silakan langsung coba ya. Kita langsung milih-milih menunya. Let's go. Detikers, ini dia menu-menu yang tadi disebutin sama Pak Eko. Ada, kita lihat dulu, agak nggak hafal nih kita. Ada mangut pari asap, terus ada nila cala batui, ada gulai bareh, ada dendeng batoko, sama ada telur gae. Nah, di sini juga ada side dish-nya, kayak cemilannya, ada mendoan, terus ada pisang goreng, dan minumnya ada es jeruk kunci. Nih, kita minum dulu kali ya.
seger banget, jeruknya asli, bukan dari sasetan. Nih ya, kalau misalnya dideskripsiin rasanya, ini cenderung rata-rata pedes ya. Jadi buat kamu yang nggak terlalu suka pedes harus agak sedikit hati-hati karena kayak ini nih mangut pari ini dia agak pedes cita rasanya. Terus ada asap-asapnya gitu tapi gurihnya top banget, sumpah ini favorit sih karena aku juga lumayan suka pedes ya. Jadi memang cocok di lidah aku. Nih hati-hati yang nggak suka pedas harus lebih aware lagi gitu. Nah terus ini juga ada pilihan 2 nasi, ada nasi putih dan nasi merah. Jadi buat teman-teman yang lagi ngurangin makan nasi putih atau glukosa yang ada di nasi putihnya kebanyakan gitu ya ceritanya, kalau lagi diet bisa pesan nasi merah. Nah ini ada lanjut kita ke nila cala batui. Ini atasnya ini kayaknya daun paya ya. Nah kalau aku cobain kuahnya, dia kayak ada sedikit rasa pahit, tapi masih bearable ya, bisa ditahan. Dan kalau misalnya kita intip dagingnya tuh, jatuh kan, nih, matang dengan merata. Apakah bumbunya masuk ke dalam? Kita coba bersama kuahnya kali ya. Berasa banget bumbunya sampai ke dalam. Enak, enak, enak. Wah. Top. Pakai nasi dulu. Enak banget. Udah begitu pahit, sumpah. Kemakan lah. Mungkin karena ini ada apa ya? Asin-asinnya tuh teri. Enak dia, pintar masaknya, nggak pahit. Enak. Aku bisa makan bunga paya. Dan yang terakhir ada ini nih, telur segede-gede muka. Wah, hampir jatuh, The Tiggers. Segede-gede muka ya. Udah icipin aja langsung. Crispy banget. Nih. Denger kan? Betapa gurihnya dan garingnya telur ini.
Jadi Detikers ini bisa menjadi rekomendasi tempat makan yang ada di tengah kota ya, karena BSD kan udah masuk ke kota-kota besar juga ya, masuk hitungannya. Maksudnya daerah yang perkotaan gitu. Ini ada tempat makan yang asri kayak gini, terus makanannya juga khas Minang dan juga ada mangut parinya juga yang katanya jarang ditemui juga di restoran-restoran biasa. Jadi bener-bener bisa menjadi rekomendasi buat Detikers ngajak temen atau enggak reunian atau enggak sama keluarga. Nah, cocok banget di sini. Dari TikTok. Kalau saya sih dari IG ya, Mas itu sempat lihat, cuman penasaran belum sempat kesini sih. Akhirnya baru kesini. Nggak ada planning buat kesini hari ini, dan emang kebenaran kita lagi ada di BSD nih tadi. Nah akhirnya kita mampir coba, karena emang kita lagi nunggu juga. Akhirnya ya coba aja pesen dulu, karena habis hujan juga enaknya ngopi sama pisang goreng. Aku udah berapa kali ya kesini, aku kesini udah ke 4 kali, tetap nyasar. Masih lupa ya. Worth banget sih buat kayak ini kan di kota ya, terus kayak baru tahu ada kayak gini. Worth sih. Aku sering balik lagi ke sini karena makanannya tuh homey banget gitu, jadi ngerasa kayak makan aja di rumah gitu, kayak nggak jajan di luar. Kalau konsepnya gimana? Mana silakan dah. Konsepnya sih memang benar-benar nature ya, alami ya. Cuman untuk saya pribadi sih harusnya biarkan konsumen duduk dulu ya kan, baru si petugasnya samperin ngasih menu nih. Ini kan enggak, mesti kita harus ke sono dulu baru kita milih-milih duduknya di mana ya. Itu mungkin itu yang kurang ya bagi saya ya. Aku sukanya sop ayam kampung karena bumbunya tuh beda aja sama sop biasa gitu. Aku nggak tahu kayak ada herbs yang beda yang nggak biasa kita pakai buat masak sop di rumah. Gulai ya, kalau aku sukanya mangut kali ya, mangut parinya, jadi kayak ada rasa smoky-nya gitu dari ikannya gitu ya. Favorit itu sih mangut sama sop ayamnya, sop ayam kampung ya. Suka banget sih, soalnya udah lama gitu nggak masak nggak makan makanan kayak gini, jadi enak banget sih. Nyaman. Vibes-nya ini sih kayak agak thriller gimana gitu ya, sebelahnya kuburan, sebelahnya restoran gitu kan. Tapi kalau pas masuk kayak udah di alam lain gitu. Berasa nggak lagi di Jakarta. Kayak di rumah nenek ya? Iya, kayak nggak di Jakarta atau Tangerang gitu ya, yang biasa kita lihat rame, macet gitu ya. Ini kayak pohon bambu, kayak banyak pohon green gitu. Jadi kayak lagi di kampung. Iya, lagi di kampung, bener. Pasti sih aku bakal rekomendasiin. Tapi inget kalau akhir pekan nih biasanya rame, jadi datangnya kalau bisa di weekdays kayak gini. Dan jam bukanya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi buat Detikers yang mau makan pagi, siang, sama mau early dinner, nah bisa nih ke Warung Tuman yang ada di BSD. Kalau gitu Vianney lanjut makan, dan Detikers di rumah daripada ngiler, mending langsung ceki-ceki sekarang Instagramnya, dan juga ada teleponnya juga ya di sini. Nanti Detikers cek sendiri, tanya sendiri, bisa nggak datang atau reserve. Kalau gitu Vianney mau lanjut makan, dan Detikers jangan ngiler ya, karena makanannya enak banget. Dadah!